Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aihatul Jannah, NIM 4011800343. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapitalisme menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, kapitalisme merupakan sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pada mekanisme pasar. Jadi dalam mekanisme pasar tersebut memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan, memberikan keadilan kepada masyarakat, baik penjual maupun pembeli atau masyarakat tersebut. Ciri-ciri kapitalisme menurut Queen Perian itu ada 7. Yang pertama, pengalian atas hak-hak pribadi. Yang kedua, pemilihan alat-alat produksi pribadi. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaannya. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang nomor 6, yang menggerakkan perekonomian untuk mendapatkan laba. Yang nomor 7, untuk mengejar keuntungan sendiri. Jadi di sini yang nomor 7 ini manusia dipandang untuk mengejar keuntungan sendiri. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kapitalisme menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, kapitalisme itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemburuan. Pada masa tersebut, orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu memerlukan pemburuan. Pemburuan yang berpindah tempat, di mana yang tempat sebelumnya itu sudah tidak ada yang diburu, jadi pindah dengan tempat yang lain yang ada pemburunya, atau mencari makanan secara pemburuan. Yang kedua itu masa bercocok tanam atau berternak. Di masa ini, kebutuhan masyarakat memulai meningkat, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang sebelumnya nomor 1 pemburuan, bisa hidup sendiri dengan cara berburu ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua ini memerlukan orang lain. Jadi ini ada perkembangan. Pada masa yang kedua ini muncullah barter, di mana barter barang dalam jual beli, barang tersebut ditukar dengan barang, seperti membeli beras dengan bayarannya dengan sayuran. Jadi barang bertukaran dengan barang. Yang ketiga, masa perdagangan. Pada masa perdagangan ini setiap barang atau jasa diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Jadi di sini mulai tahap ketiga ini sudah menciptakan uang, sehingga pembeli tidak bertukaran dengan barang lagi, tapi bertukaran dengan uang. Uang itu kertas atau logam yang bisa ditukar belikan ada nilainya. Pada masa perdagangan terdapat produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang menciptakan benda untuk dimanfaatkan bagi masyarakat, atau produksi itu proses pengelolaannya untuk dihasilkan barang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang distribusi adalah penyaluran atau objek dari pemasaran, atau sebagai promosi, sebagai memperkenalkan penyaluran antara perusahaan ke pasar, itu namanya distribusi. Yang ketiga, konsumsi, di mana seseorang itu bertugas untuk menghabiskan atau menggunakan hasil dari produksi tersebut.
Dan yang keempat adalah masa pendistribusian. Masa pendistribusian di sini di mana kegiatan ekonomi yang dirangkakan meliputi mulai dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai untuk memanfaatkan kegiatan masyarakat. Pada masa pendistribusian ini menciptakan barang mulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang contohnya seperti meja, kursi yang sebelumnya itu bahan mentahnya pohon, lalu diolah setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi meja. Jadi meja tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat.